Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, tetap semangat, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga COVID-19 segera berakhir. Anak-anak, dalam pertemuan kali ini, materi kita adalah disintegrasi yang mengarah pada pergolakan dan pergerakan yang sering disebut dengan gerakan separatisme. Adapun kompetensi yang harus kita capai pada pembelajaran ini adalah mengevaluasi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, terutama dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan. Nah, sebelum kita bahas materi, maka jawablah apa yang kamu ketahui tentang hal berikut. 1. Mengapa terjadi disintegrasi pada awal kemerdekaan? 2. Bagaimanakah menurut pengamatan kalian kondisi Indonesia sekarang? Untuk jawabannya nanti dikumpulkan bersamaan dengan tugas kelompok selanjutnya. Baiklah, untuk uraian materi pokok terkait dengan disintegrasi sebagai berikut. Bentuk disintegrasi yang mengarah pada gerakan separatisme itu bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Berkaitan dengan ideologi, berkaitan dengan kepentingan, berkaitan dengan sistem pemerintahan. Yang berkaitan dengan ideologi itu contohnya pemberontakan PKI Madiun, DITII, dan G30S PKI. Yang berkaitan dengan kepentingan contohnya APRA, Andiasis, RMS. Nah, yang ketiga yang berkaitan dengan pemerintahan itu adalah PRRI dan Permesta. Berikutnya, untuk gerakan separatisme ini, bila kita kaji dan kita cermati bersama, maka memiliki kesamaan pola. Di antaranya adalah faktor penyebab, pemimpin, dan cara penanggulangannya. Nah, untuk faktor penyebabnya, pada umumnya disebabkan oleh rasa tidak puas terhadap kebijakan pemerintah pusat. Contohnya, gerakan DITII yang tidak setuju dengan perundingan Renville. Ini yang di Jawa Barat. Gerakan DITII di Aceh ini kecewa karena mengalami penurunan status. Semula menjadi daerah istimewa, berikutnya diturunkan menjadi bagian provinsi Sumatera Utara. Pola yang kedua, ini pemimpin. Pada umumnya, gerakan itu dipimpin oleh anggota militer atau bekas pejuang. Contoh, Kartosuwiryo, Kahar Muzakar, ini juga bekas pejuang.
Andiasis kapten, ya. Kemudian Westerling, ini juga bekas anggota militer. Yang ketiga, cara penanggulangan. Untuk gerakan separatisme ini pada umumnya diselesaikan atau ditanggulangi dengan cara damai dan cara kekerasan senjata. Yang cara damai contohnya menyelesaikan DITII di Aceh menggunakan musyawarah dengan masyarakatnya. Yang cara kekerasan contohnya melalui operasi militer. Nah, umumnya diselesaikan dengan operasi militer. Nah, begitulah anak-anak untuk inti materi atau materi pokok yang terkait dengan disintegrasi yang mengarah pada gerakan separatisme. Selanjutnya, untuk mendalami lagi tentang masing-masing materi ini, bagian materi ini, kalian belajar secara kelompok. Nah, instruksi belajarnya sebagai berikut. 1. Bentuk kelompok yang anggotanya masing-masing terdiri dari 5 orang. 2. Diskusi antar anggota kelompok bisa diatur sendiri lewat daring, bebas kalian menggunakan aplikasi apa. Tidak diizinkan tatap muka luring di luar jaringan, tidak boleh, ya. Kemudian yang ketiga, hasil kerja kelompok dikumpulkan lewat email. Alamat email Bu Al seperti itu, baca sendiri. 4. Dibahas dalam kelas virtual minggu depan menggunakan Zoom untuk hasil kerja kelompok kalian. Jadi minggu depan kita bertemu tatap muka dalam dunia maya. Kemudian yang kelima, nilai yang diambil Bu Al dari hasil kerja kelompok dan keaktifan pada saat pembahasan dalam pertemuan virtual minggu depan, ya. Kemudian yang keenam, hal yang dikerjakan dalam diskusi kelompok. Pertama, jawaban dari pertanyaan awal tadi dalam slide koneksi tadi. Ini dibahas bersama kelompoknya, kemudian direkap hasilnya, ya. Kemudian yang kedua, peta konsep pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Boleh diketik, boleh tidak, ya. Ini nanti hasil kerjanya termasuk dalam penilaian. Keindahan, kerapian juga dalam penilaian dari peta konsep tersebut. Nah, yang terakhir, batas waktu pengumpulan sehari sebelum jadwal pembelajaran, ya. Ini yang perlu kalian perhatikan, instruksi kerja kelompok kalian. Apabila ada pertanyaan yang kalian tidak mengerti terkait dengan instruksi kerja kelompok ini, bisa kalian tanya dalam grup kelas. Tuh. Anak-anak, demikianlah untuk materi belajar kita pada hari ini. Saya akhiri. Sekian. Terima kasih. Thank you.